Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gaudensiana Bopo, saya dari Prodi PG PAUD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mode pembelajaran dengan pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dilakukan guru dengan tujuan membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik, serta membina sikap kesetiakawanan sosial. Pendekatan kelompok memang suatu waktu diperlukan dan perlu digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial peserta didik. Hal ini disadari bahwa peserta didik adalah sejenis makhluk homo socius, yakni makhluk yang berkecenderungan untuk hidup bersama. Pendekatan dan model pembelajaran yang menyenangkan mengaktifkan siswa. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Menurut Roy Kellen mencatat bahwa terdapat dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran inquiry dan discover serta pembelajaran induktif. Menurut Sanjaya, pendekatan dapat dikatakan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum. Berdasarkan kajian terhadap pendapat ini, maka pendekatan merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu masalah atau objek kajian yang akan menentukan arah pelaksanaan ide tersebut untuk menggambarkan perlakuan yang diterapkan terhadap masalah atau objek kajian yang akan ditangani. Sedangkan model-model pembelajaran yang mengaktifkan biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori belajar. Para ahli biasanya menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori psikologis, sistem atau teori-teori lain yang mendukung. Model-model pembelajaran berdasarkan teori belajar yang dikelompokkan menjadi 4 model pembelajaran, yaitu 1. Model interaksi sosial. Dalam model ini, siswa dituntut untuk aktif berinteraksi dengan lingkungan belajarnya. 2. Model pemrosesan informasi menuntut siswa untuk aktif dalam memilih dan mengembangkan materi yang akan dipelajarinya. Yang ketiga, model personal, yaitu menuntut siswa untuk mampu mengeksplorasi dan mengaktualisasi kemampuannya dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, model modifikasi tingkah laku, yaitu siswa harus mampu mengembangkan kemampuannya melalui tugas-tugas belajar, pembentukan perilaku aktif, dan memanipulasi lingkungan untuk kepentingan belajar. Kelebihan pendekatan kelompok. Dengan pendekatan kelompok diharapkan dapat tumbuh dan berkembang rasa sosial yang tinggi pada diri setiap peserta didik. Mereka dibina untuk mengendalikan rasa egois yang ada dalam diri mereka masing-masing, sehingga terbentuk sikap kesetiakawanan sosial di kelas. Tentu saja dalam hal sikap kesetiakawanan sosial yang positif, mereka sadar bahwa hidup ini saling ketergantungan seperti ekosistem masih mata rantai kehidupan semua makhluk hidup di dunia. Tidak ada makhluk hidup yang terus-menerus berdiri sendiri tanpa keterlibatan makhluk lain. Langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak, makhluk lain itu ikut ambil bagian dalam kehidupan makhluk tertentu. Yang kedua, peserta didik yang biasakan hidup bersama dan bekerja sama dalam kelompok akan menyadari bahwa dirinya ada kekurangan dan kelebihan.
Yang mempunyai kelebihan dengan ikhlas mau membantu mereka yang mempunyai kekurangan. Sebaliknya, mereka yang mempunyai kekurangan dengan rela hati mau belajar dari mereka yang mempunyai kelebihan tanpa ada rasa minder. Persaingan yang positif pun dapat terjadi di kelas dalam rangka mencapai prestasi belajar yang optimal. Inilah yang diharapkan, yakni peserta didik yang aktif dan kreatif dan mandiri. Adapun kelemahan pendekatan kelompok. Ketika guru ingin menggunakan pendekatan kelompok, guru harus mempertimbangkan bahwa hal itu tidak bertentangan dengan tujuan sesuai dengan fasilitas belajar pendukung yang ada. Metode yang akan dipakai sudah dikuasai dan bahan yang akan diberikan kepada peserta didik harus cocok. Oleh karena itu, pendekatan kelompok tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi banyak hal yang berpengaruh yang harus dipertimbangkan dalam penggunaannya. Baik, itu saja penjelasan mengenai model pembelajaran dengan pendekatan kelompok. Terima kasih.